Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jam 9 pas jam 9. Jam 8 ya. 8 pas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan kelima ya, Kalam Kajian Kamis Malam, Rosemary Bandung bersama Teh Rini Kartikasari. Semoga teteh-teteh yang hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat ya, dan Allah karunia nikmat iman, rasa syukur, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, bagi teteh-teteh yang baru bergabung, sekedar informasi, Kalam ini insya Allah kita laksanakan setiap Kamis malam Jumat ya. Jamnya insya Allah tetap jam, oh ya, harusnya tadi hari ini tuh mau diganti, mau dimajuin 30 menit, cuman kita mulai minggu depan aja deh karena terlalu mendadak ya infonya. Jadi minggu depan insya Allah Kalam ini mulai jam 19.30 ya berarti ya. Maaf, suka ini ketukar-tukar karena ini posisinya lagi di Balikpapan, jadi kalau di sini kan udah jam 9 ya, kalau di WIB masih jam 8. Minggu depan insya Allah kita mulainya dari jam setengah 8 ya kalamnya, karena posisinya Teh Rini ini yang ngisi kajian, posisinya beliau ada di Abu Dhabi. Nah, ketika sekarang ini di Jawa jam 8 ya, kalau misal di Abu Dhabi sana itu 4 jam lebih lambat dari kita. Jadi nanti ini mepet maghrib kalau misal tetap jam 8 mulainya. Nah, minggu depan insya Allah kita mulai lebih awal ya, 30 menit. Nah, untuk kajian kalam ini, hari ini insya Allah materinya tentang Asmaul Husna Al-Wadud ya. Jadi kalam ini sebenarnya kita pengen bareng-bareng belajar kajian tiap minggu, yang bahasannya tuh pengennya yang ringan-ringan, cuman berseri, jadi berlanjut terus tiap pekannya. Kayak gitu. Nah, kajian ini insya Allah akan berlangsung 60 menit ke depan. Nah, nanti di akhir materi akan ada sesi diskusi, tanya jawab, curhat, dan lain-lain. Mangga, jika di tengah-tengah ada kepikiran mau ada yang didiskusikan, boleh disimpan untuk akhir sesi, nanti ada di akhir untuk diskusi dan segala macam. Kalau misal disampaikan via chat juga boleh ya. Nah, siapkan juga catatannya, karena ilmu itu kan diikat dengan tulisan ya. Kalau nggak dicatat itu rawan lupa. Nanti takutnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, boleh juga kalau nanti punya catatan, punya rangkuman, bisa di-share di sosial media, di Instagram, nanti boleh tag atau mention Rosemary, biar lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Terus tag Rosemary, nanti akunnya tapi jangan digembok ya, supaya Rosemary bisa lihat, nanti akan ada hadiah menarik dari Rosemary, insya Allah. Oke, ini Teh Rininya sudah hadir? Oh, ya, sudah hadir. Assalamualaikum Teh Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya masuk nggak ya? Masuk Teh, tapi ada kayak berbuk-berbuk gitu. Jadi. Iya, terusan ada accident dulu. Lupa pakai headset, terus mau nyalain lampu, main loncat aja. Jadinya semua perangkat elektroniknya berhamburan. Ini gimana nih? Hari ini kita kembaran nih Teh, pakai coklat-coklat nih. Iya, Masya Allah. Oh iya, Teh Rini sehat Teh? Gimana? Di sana tuh hujan nggak sih Teh? Nggak ada, belum ada hujan. Oh iya, berarti panas tiap hari ya? Emang jarang hujan ya di sana tuh? Bukan jarang, dari mulai awal nggak ada datang ya? tuh nggak ada. Belum pernah hujan. Tahun tuh hitung jari. Setahun itu hitungan jari ada hujan. Jadi ya itulah ya, kadang-kadang kalau udah nggak ada dirindukan. Dulu waktu di Belanda kangen gitu ya, naik motor-motoran gitu ya. Terus makanan halal yang ada di mana-mana. Terus
udah pindah ke Indonesia, pulang ke Indonesia, kangen. Udah deh nih motor-motoran kemana-mana, taunya pas di Balikpapan nih kan gak ada kereta, terus kayak ih kangen naik kereta gitu ya. Halnya banget. Terus udah ke sini ke Abu Dhabi gitu, yang dikangenin hujan malah gitu ya. Tapi ya Masya Allah ya, kalau di Indonesia justru terutama di Balikpapan nih, ya dengar kabarnya beberapa titik banjir terus ya. Mudah-mudahan Ya, tiap hari hujan teh di sini. Cuma hari ini nggak hujan, hari ini panas. Hujan ya tadi kalau nggak salah. Hujan apa nggak sih, lupa. Hujan biasanya pagi teh kalau di sini. Udah lama nungguin. Oke, mungkin karena waktunya nanti mepet maghrib ya teh di sana. Langsung kita mulai aja kajiannya. Hari ini Al-Wadud teh, betul? Insya Allah Al-Wadud. Baik, boleh langsung saya serahkan ke Teh Rini untuk mulai materi. Mangga Teh Rini. Oke, baik. Bentar, saya print dulu ya. Mangga Teh. Sudah muncul belum? Sudah terlihat. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengawali pertemuan pada malam hari ini ya bersama teman-teman, kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khair ya untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk bergabung lagi, dan Masya Allah udah pertemuan kelima. Lagi-lagi kita mohonkan kepada Allah semoga kita selalu diistiqomahkan ya, terutama juga bagi saya gitu ya, untuk terus belajar, mengikat ilmu dengan menuliskannya, maksudnya mungkin PPT kayak gini gitu ya. Jadi ada catatannya juga gitu ya, termasuk mudah-mudahan ya amanah juga menyampaikan dan untuk mengembangkan, amin insya Allah. Nah, sebelumnya ya kita panjatkan puji dan syukur ya kepada Allah dikasih nikmat sehat ya, iman Islam gitu ya, dan hari ini ya bahkan dapat internet yang lancar gitu ya, sampai bisa akhirnya berjumpa ya online seperti ini juga adalah satu bentuk nikmat dari Allah. Nah, mungkin sebelumnya tadi ya mohon maaf lahir batin, mungkin minggu depan waktunya agak dimajuin gitu ya. Jadi waktu datang ke Abu Dhabi ini tuh maghribnya masih jam 6:30. Ini udah lewat sebulan lebih ya, bulan setengah saya di sini. Udah maju, udah jadi jam 6 gitu, dan kemungkinan bulan depan tuh udah maghribnya jam 5:30 gitu. Jadi udah makin maju karena mau masuk winter gitu ya. Jadi winter nih di satu sisi ya, kalau zaman dulu saya di Belanda tuh waktu yang nggak usah deh gitu ya, nggak usah lama-lama gitu ya, karena dingin, kotor, basah gitu ya. Hari ini punter suaranya kadang nggak jelas, kadang jauh gitu kan. Gitu ya, atau gantung. Ini tadi saya kira ini device saya yang kurang full, udah di full ternyata masih agak jauh nih. Jelas belum ya? Udah lebih baik belum? Udah. Coba lagi. Coba saya ngomong sekarang udah makin kedengeran nggak? Kenceng nggak? Udah kenceng ya. Ya, jadi winter nih kalau di Abu Dhabi ini justru adalah waktu-waktu yang sangat ditunggu gitu ya kehadirannya, karena mulai adem suasana. Terus juga ya jadinya mohon maaf gitu ya, mungkin minggu depan agak maju. Insya Allah malam hari ini kita akan ngobrol sharing terkait dengan salah satu nama yang Masya Allah banget gitu ya. Nanti kita akan bahas dan nge-recall lagi gitu ya kajian ini, catatan ini tuh kayak benefit banget lah buat saya pribadi gitu ya. Mungkin cinta gitu sama Allah. Nah, jadi bahasannya adalah tentang Al-Wadud. Kalau dengar kata Al-Wadud ya, kalau nyari di terjemahan, bukan terjemahannya, kalau kita baca gitu ya Asmaul Husna di Indonesia itu kan artinya
Allah yang maha mengasihi gitu ya. Atau dengan kata lain Allah yang maha mencintai gitu ya. Nah, jadi untuk malam spesial hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa? Cinta. Ya. Jadi malam Jumatannya kita ngomongin cinta. Nah, jadi insya Allah nih pengen agak interaktif ya sama teman-teman. Kalian juga pengen dengar suaranya. Jadi karena mari kita berbicara cinta, pengen dengar dari teman-teman satu kata yang mewakili kata cinta itu apa. Jadi kalau dengar cinta tuh yang terbesit di kepala tuh apa sih? Saya absen ya. Kalian tahu nih, teman-teman ada atau enggak? Pertama kali dari moderatornya dulu. Mbak Novi, kalau dengar cinta, satu kata untuk cinta, apa yang kepikiran? Satu apa ini? Rasa rela berkorban. Boleh ya, frasa boleh. Rela berkorban. Mbak Madina, Mbak Madina mungkin ada Iya, satu setia sih, Mbak. setia ya. Lagi rame ya kasus tidak setia di Indonesia kayaknya. Iya. Oh, ini ada yang jawab di chat teh, sayang. Boleh, sayang. Siapa yang jawab sayang? Teh Safira. Wah, oke. Ini yang tanpa pamrih siapa ini? Mbak Fitra ya? Oh, oke. Lanjut. Kalau dari tim IT, salam nih. Boleh jangan behind the scene terus. Kalau dengar kata cinta apa? Tim IT-nya sedang Tim IT-nya uji cukup. deh. Terus Mbak Aprilia. Dengar kata cinta? Aprilia. Kenapa? Mungkin lagi nggak bisa ini deh. Berarti perasaan penuh kepada sesuatu. Oke. Lanjut, ada siapa lagi yang belum ya? Mbak Saputri ada. Kalau dengar kata cinta yang terpikir apa? Boleh di-chat juga. Atau Mbak Ruth Bandiah. Mbak Ruth sama Mbak Dewi boleh. Mbak Fiona juga. Kalau dengar kata cinta yang terpikir apa nih? Ayo. Bismillah, menurut Dewi cinta tuh tulus deh. Tulus. Udah ya. Insya Allah ya. Jadi teman-teman tadi udah berkontribusi gitu ya untuk memberikan kata-kata yang terkait dengan cinta. Masya Allah ya. Jadi kita ngobrolin ini nih malam ini. Nah, jadi kita kalau dengar kata al-wadud, dia setidaknya ada 3 hal yang pengen diobrolin malam ini gitu ya. Jadi yang pertama, tentu kita akan ngobrolin maknanya dulu ya, maknanya dia dalam. Terus nanti dimensinya apa aja sih kalau bicara cinta gitu ya, al-wadudnya Allah ini gitu ya. Dan yang terakhir, gimana sih meraih cinta. Nah, kita berpindah ke yang pertama dulu gitu ya. Nih, jadi Masya Allah ya, kalau kita dengar kata cinta, itu dalam bahasa Arab tuh banyak gitu ya. Tapi biasanya yang sering kita dengar itu kan, ya Habibi gitu ya, Habibah gitu ya. Kalau kita sesama muslim gitu ya, suka bilang anak uhibbuki fillah gitu ya, aku mencintaimu karena Allah gitu. Jadi biasanya kita mendengar kata cinta itu pakai hub gitu ya, pakai kata dasar hub gitu ya. Artinya sama gitu ya, cinta. Nah, sementara di dalam namanya Allah itu kan nggak ada al-mahabbah gitu ya. Adanya al-wadud gitu. Jadi nggak pakai hub, tapi pakai kata wud. Nah, apa sih bedanya? Dan ini Masya Allah ya, kalau kita perbedaan kata ini. Jadi kalau kita dengar kata hub gitu ya, cinta. Kalau dari kajiannya itu gitu ya, dia tuh sama-sama cinta, tapi karakteristiknya berbeda. Jadi kalau hub, mahabbah itu cintanya tuh lebih general. Biasanya dibumbui dengan hal-hal yang romantis, gitu ya.
Dan kalau kita berbicara hub gitu ya, ini lebih suatu perasaan yang itu ada di dalam hati. Jadi nggak selalu cinta ini, hub ini, mahabbah ini itu termanifestasi gitu ya dalam sebuah tindakan, dalam sebuah action gitu ya. Nah, jadi kalau mahabbah ini gitu, atau hub ini dia cintanya umum dan setiap orang gitu ya secara naluriah gitu, secara fitrah dia punya, kalau dalam bahasa fitrah itu ya disebut-sebut. Jadi naluriahnya dia punya hub, punya mahabbah ini gitu ya. Dia seorang cinta kepada pasangan gitu ya, cinta kita misalnya kepada harta kita gitu ya, kan kalau nggak cinta mah nggak bakal dijagain gitu kan ya, nggak bakal dihemat-hemat gitu kan ya. Jadi nggak bakal disimpan di tempat yang aman gitu, itu kan karena kita juga cinta ya gitu, terhadap harta kita gitu ya, terhadap anak kita, pasangan kita gitu ya, cinta sama rumah gitu ya, cinta sama apapun gitu ya, termasuk misalnya dengan makhluk yang lain, sama hewan gitu ya. Jadi ada gitu ya perasaan cinta ini. Nah, tapi kalau kita berbicara wood, jadi kalau hub tadi cinta yang umum gitu ya, generic love gitu. Kalau wood ini dia cinta yang spesifik. Dia itu spesial. Jadi kalau mahabbah ini ada kalanya sifatnya itu dia bergejolak kan. Jadi sampai istilahnya tuh karakteristiknya bergejolak. Jadi naik turun gitu ya. Kalau mahabbah ini, kalau hub ini dia naik turun, kadang-kadang gitu ya bisa sampai level yang toksik gitu ya. Saking cinta gitu sampai overprotective gitu ya, atau misalnya kalau udah cinta gitu ya disakitin tuh bakal berubah jadi benci gitu ya. Pokoknya kalau mahabbah ini meluap gitu ya. Nah, kalau mawaddah dia tuh lebih spesifik, lebih spesial, dan sampai dikatakan mawaddah ini atau wood ini lebih ke action. Jadi kalau tadi hub ini lebih ke hati, kalau wood ini lebih ke action. Jadi love language-nya itu adalah dengan perbuatan gitu. Nah, jadi kalau wood gitu ya, wood cinta yang wood ini gitu ya, dia itu punya kecenderungan untuk ingin membuat orang yang dicintainya itu menjadi lebih baik. Terus juga dirawat gitu ya, diberikan yang dia mau, pokoknya membuat orang yang dicintai gitu ya, itu tuh mendapatkan segalanya. Jadi dia mendapatkan benefit. Nah, tapi dia juga kalau wood ini gitu ya, dia tuh nggak identik sama hal-hal yang romantis, yang romantisisan gitu ya, yang hanya sekedar di mulut gitu ya, I love you gitu ya, tapi benar-benar tadi gitu ya, termanifestasi dalam perbuatan. Jadi dimanifestasikan gitu dengan dia melindungi, merawat, memberikan yang terbaik, terus juga pokoknya tadi gitu ya, ngasih tanpa pamrih gitu tadi ya, ada ngasih tanpa pamrih. Jadi pokoknya memberikan apapun gitu ya, tanpa minta balasan apapun. Nah, ini kalau wood gitu ya. Terus juga dia punya dorongan atau kecenderungan untuk selalu ingin bersama-sama gitu ya, pengen ngumpul, pengen bareng gitu ya. Makanya nih Masya Allah gitu ya, kemarin-kemarin tuh habis kajian Nizam Ijtimai gitu ya, tentang pergaulan dalam Islam, dan lagi masuk pembahasan tentang suami istri gitu ya. Terus kan dibilang bahwa dalam suami istri itu kan seharusnya gitu ya, itu kan yang dimunculkan adalah sakinah gitu ya, ketentraman gitu ya, dan perasaan untuk selalu ingin bersama. Dan ini tuh kayak tiba-tiba keingetan gitu ya, pas lagi zaman-zamannya WFH, ingat ya pas lagi pandemi gitu ya, itu kan luar biasa ya, berita meningkat, bahkan meningkatnya itu kan sampai angkanya tuh 50%-an gitu ya. Jadi sampai tinggi gitu ya angka perceraian dalam waktu 2 tahun kemarin. Dan salah satu hal gitu ya yang jadi pemicu gitu ya, itu karena tadi gitu ya, pertengkaran semakin meningkat, perselisihan gitu ya. Salah satunya ya tadi gitu ya, kondisi WFH.
WFH yang akhirnya membuat gitu ya suatu hal yang tidak biasa, yaitu berkumpulnya gitu ya suami istri, dan akhirnya terjadi kaget gitu ya, kayak shock gitu ya, karena biasanya suaminya tuh nggak ada di rumah gitu ya, dia keluar gitu ya, terus istri di rumah tuh kayaknya beban istri gitu ya dan suami gitu di dalam rumah nih jadi makin bertambah gitu ya, yang biasanya suami misalnya dia fokus kerja gitu, karena di rumah jadi kebagian buat ngerjain kerjaan rumah yang lain-lain gitu. Ada misalnya yang si ibu-ibu juga pusing gitu ya, stres gitu karena suaminya kerja di rumah, si istrinya tuh juga harus mengamankan misalnya kalau punya anak-anak nih supaya nggak gangguin bapaknya gitu, ekstra kerja keras gitu ya. Jadi kalau ada beberapa yang curhat tuh jadi kayak masak lagi gitu ya, jadi yang luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang tuh di situ tuh kayak oh iya ya gitu ya, justru ini ada sesuatu yang hilang gitu ya, karena kalau sesuatu yang itu dikatakan cinta gitu ya, makanya dalam Islam itu pakai katanya mawadah gitu ya, itu justru ada sebuah dorongan gitu, justru nyaman dan senang bahagia tuh kalau selalu bareng-bareng gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah jadi dia ini meaningnya beda gitu ya, artinya tuh beda antara hub dan wood. Nah makanya kalau wood ini itu dikatakan sebagai noble love gitu. Jadi dia adalah cinta yang tinggi, levelnya tuh tinggi, karena tadi gitu ya, dia tanpa pamrih, tanpa ada satu hal yang toksik sama sekali gitu ya, jadi nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa iri, pokoknya ngasih yang terbaik aja gitu ya buat orang yang dicintainya tadi. Nah jadi ini makanya ya Masya Allah, Allah ini gitu ya, salah satu namanya sebagai bentuk perfectnya Allah gitu ya, yaitu dengan nama Al-Wadud ya, Masya Allah. Nah, dan Al-Wadud ini disebutkan di Al-Quran itu 2 kali. Di surat Hud ayat 90 dan Al-Buruj ayat 14. Nah, dan dalam bentuk berpasangan gitu ya, tentang bagaimana Allah gitu ya, Rahimun Wadud. Jadi Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ini berkaitan dengan tobatnya seseorang. Ini pernah kita bahas ya di bahasan yang tentang Ar-Rahim. Jadi Allah itu memberikan mengampuni gitu ya dosa, terus juga menerima tobat para hambanya gitu ya. Nah, itu karena Allah tuh menyayangi, dan karena Allah itu juga menyayangi gitu ya, Allah juga mencintai hambanya tadi. Jadi tadi gitu ya, kalau kita berbicara cinta gitu ya, tadi kan ada yang ngomong cinta tuh salah satu kata yang melekatnya itu kan adalah setia gitu ya, setia. Karena mungkin kalau teman-teman gitu ya dengar kalau udah misalnya sudah menikah, pokoknya hal yang tidak bisa ditolerir itu kan jika pasangannya ini misalnya mohon maaf berselingkuh atau dia merusak kepercayaan sang istri, sampai akhirnya dikatakan kalau udah merusak kepercayaan istri gitu ya, sudah mengkhianati gitu ya, itu udah kayak gelas gitu ya dipecahin, walaupun akhirnya ya aku maafin, ya udah aku balik lagi sama kamu misalnya, itu kayak gelasnya disambungin lagi utuh lagi sih gitu, tapi bekas retaknya ini masih ada. Nah tapi ini beda gitu ya dengan Allah. Bayangkan gitu ya, bahkan jikapun kita tanda kutip berselingkuh gitu ya, kita naudzubillah yang misalnya ada yang berselingkuh dalam artian dia mencari sesembahan yang lain, dia melakukan sebuah bentuk kesyirikan. Tapi Masya Allahnya ya, saat dia mengakui kesalahannya, dia melakukan tobatan nasuha, ya, Allah tuh bakal mengampuni dia, bakal dibersihin. Nah, ini karena memang Allah itu Al-Wadud, jadi saking cintanya, ya, dan si Ar-Rahim gitu ya, Maha Penyayang juga. Nah, termasuk gitu ya, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih gitu ya. Allah mengampuni, menyayangi gitu ya. Ini melengkapi gitu ya, karena sifat Allah juga adalah Al-Wadud, Maha mencintai. Nah, next gitu ya, yang akan kita bahas. Nah, ini yang menarik gitu ya. Bahkan makanya kalau kita baca ya di surat Ar-Rum gitu ya ayat 21, ini biasanya suka ada ya
di ceramah-ceramah kalau menikah gitu ya, atau misalnya di undangan gitu ya, ada juga. Nah ini ada kata-kata gitu ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Pakainya juga mawaddah gitu ya, wadah. Nah ini adalah suatu, jadi Allah itu kan sifatnya al-wadud, dan wadah ini tadi saya bilang gitu ya, cinta yang spesifik. Nah jadi kalau masalah cinta, Allah tuh cinta ya kepada siapa saja gitu ya, tapi pada saat menanamkan cinta gitu ya, kalau pakai wadah gitu ya, itu spesifik, yaitu adalah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman gitu ya, dan Allah juga hadiahkan gitu ya, kepada pasangan suami istri yang dia beriman gitu ya kepada Allah. Nah makanya ini juga kan senantiasa kita minta ya sama Allah gitu ya, mawaddah ini. Jadi bukan hanya sekedar cinta yang sifatnya mahabbah. Jadi mawaddah ini gitu ya, ada sebuah Allah menitipkan gitu ya, perasaan cinta gitu ya pada pasangan tuh yang tanpa pamrih. Cinta yang benar-benar menginginkan gitu ya, pasangannya ini tumbuh menjadi lebih baik, memberikan yang terbaik pada pasangannya. Dan tadi tanpa pamrih. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu untuk pasangan kita, ya kadang-kadang kita ngerasa gitu ya, misalnya ini buat para ibu-ibu gitu ya, kita nggak diapresiasi, kita udah baik, ternyata nggak dibaikin balik gitu ya, udah ditolongin ini kok nggak ditolongin itu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya udah ditanamkan mawadah gitu ya, minta sama Allah dikasih wadah, Masya Allah ya, kita tuh kayak benar-benar minta pamrihnya, gitu. Minta balasannya tuh bukan dari makhluk, tapi cukup dari Allah saja. Nah, dan ini yang akan membuat si cintanya ini cinta yang long last, gitu. Jadi yang panjang, yang awet, Masya Allah gitu ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang menggebu-gebu, gitu ya, bergejolak di awal, gitu ya, pas lagi bulan madu doang, gitu enggak. Tapi ini sampai terus gitu ya, mudah-mudahan kita dapat. Dan ini selalu harus diupayakan gitu ya, untuk mendapatkan mawaddah ini. Dan Masya Allah gitu ya, yang dipakai katanya adalah mawaddah, karena memang luar biasanya gitu ya kata-kata, luar biasa itu gitu ya makna dari al-wadud tadi. Nah jadi Masya Allah ya, kalau mudah-mudahan nih gitu dari kajian ini, dengan dengar gitu ya kata nama Allah Al-Wadud, itu juga bakal kayak ya gitu ya, Allah teh maha mencintai gitu. Apapun gitu ya yang dilakukan oleh hambanya gitu ya, tetap gitu sama Allah itu dikasih nikmat gitu ya, mau sekalipun orang-orang yang kafir gitu ya, tetap gitu sama Allah itu dikasih jatah hidup, dikasih boleh bernafas gitu ya, boleh menghirup udaranya Allah, tinggal di dunia Allah. Itu kalau Allahnya bukan karena dia maha Rahman gitu yang mencintai itu, ya apa lagi. Nah jadi kalau kita berbicara al-wadud ini, kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa maknanya dia menjadi dua. Kalau al-wadud itu tadi ya sudah dibahas banyak di awal gitu ya, Allah itu yang maha mencintai, atau kalau pakai bahasa Indonesia ya sering dikenal itu maha mengasihi. Tapi juga al-wadud ini gitu ya sebagai bentuk perfectnya Allah, kesempurnaan Allah. Maka Allah ini juga bersifat yang paling atau yang maha dicintai oleh makhluknya. Jadi nggak ada gitu ya satu gitu ya yang itu paling dicintai gitu ya selain Allah. Jadi maknanya ini adalah kedua ini. Nah jadi Masya Allah ya, bahkan ini di surat Hud ayat 119. Jadi Allah itu gitu ya menciptakan kita gitu ya. Saya katakan bahwa dibuat kita kasih rahmat gitu sama Allah. Jadi tidaklah gitu ya, Allah itu menciptakan kita, kreasinya Allah gitu ya, manusia, alam gitu ya, maupun kehidupan gitu ya ada di hadapan kita. Itu semuanya tuh karena Allah tuh pengen menyayangkan. Karena Allah tuh ingin menunjukkan
cintanya sama kita. Gitu. Allah tuh pengen nunjukin kasih sayangnya tuh sama kita. Gitu. Jadi kayak ada gitu ya, itu kesalahan yang besar gitu ya pada saat kita mengutuk gitu ya diri kita sendiri, misalnya pada saat misalnya kita nggak sukses atau misalnya kondisinya kita dapat musibah apa gitu ya, kayak mempertanyakan gitu ya, oh ya Allah kenapa aku gitu ya, atau misalnya ngerasa rendah diri gitu ya, merasa tidak berguna, merasa apa ya worthless lah gitu ya sama keberadaan kita di dunia, dan mempertanyakan gitu Allah itu di mana. Ini kesalahan besar gitu. Karena Allah itu mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kita gitu ya buat dikasih rahmat, buat dikasih sayang gitu, buat dicintain. Nah jadi banyak hal gitu ya yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sifatnya yang al-wadud tadi gitu ya, Allah maha mencintai hambanya. Allah tuh udah kasih banyak hal sama kita, yang bahkan kalau di surat An-Nahl ayat 18 dan diulang-ulang dalam ayat-ayat yang lain gitu ya, Allah tuh juga kayak ngasih tahu gitu, kamu mau ngitung-ngitung kayak gimana juga kamu nggak bakal ngitung gitu. Tadi kalau dikatakan al-wadud itu kan selalu pengen ngasih gitu ya yang terbaik gitu buat hambanya, buat seseorang yang dia cintai. Allah tuh kurang apa gitu. Bayangin gitu ya, dari mulai Allah nyiptain malam gitu ya, nyiptain siang. Ini kalau nggak ada gitu ya kurang kan, berasa kurang gitu hidup kita. Saya ada kerabat gitu ya, nggak bisa tidur sampai 3 bulan. Bayang ya, insomnia itu separah itu gitu, selama 3 bulan. Sampai akhirnya setelah selesai pengobatan rutin gitu ya, terus juga diubah mindsetnya. Waktu juga sempat ada kesempatan ngobrol bareng juga waktu itu gitu. Sampai dia bilang gitu ya, sampai beliau tuh bilang, ya Allah gitu ya, coba bisa ketiduran di kursi, kayak tidur kayak gitu, nikmat gitu, kayak ya Allah gitu ya. Kita mah ya mungkin malah lebih banyak tidurnya gitu ya. Nah itu ya saya kayaknya suka ada istilah kaum rebahan gitu ya. Ini justru sebagian orang gitu itu menginginkan ini. Jadi Allah tuh kurang apa gitu. Dikasih misalnya hewan ternak gitu ya, kebayang gitu kalau di dunia ini cuma ada hewan buas gitu ya kesulitan kita gitu ya hari ini bisa menikmati daging gitu ya, menikmati daging sapi, daging ayam gitu ya, tapi sama Allah tuh tundukin gitu. Termasuk ditundukinnya angin, ditundukinnya gelombang di laut gitu ya, akhirnya untuk bisa ngasih benefit gitu sama manusia. Itu Masya Allah. Bahkan hal kecil gitu ya, hal kecil yang besar juga gitu ya. Kalau kita kayak kita lagi belajar gitu ya sama anak tuh kan kemarin main ke museum gitu ya, ada kura-kura gitu ya, ada hewan yang pas lihat ini tuh ikan, mana gitu nggak kelihatan gitu. Jadi saking memimikri gitu, jadi sampai dia tuh hampir mirip sama pasir, hampir mirip sama batu gitu ya. Kayak itu buat kenapa ya gitu bisa beda-beda kayak gitu. Itu baiknya Allah gitu. Jadi ngasih kemampuan dia untuk bisa melindungi diri dari musuh-musuhnya, dari pemangsanya gitu. Oh itu sampai sedetail itu. Masya Allah. Dan setiap kayak mau itu hewan gitu ya, manusia, tumbuhan gitu ya, mereka tuh ya dikasih juga gitu ya sama Allah bagaimana potensi hidupnya dan bagaimana untuk memenuhinya. Kadang-kadang coba gitu ya, kalau kita nyanyi gitu ya, cicak-cicak di dinding gitu ya, diam-diam merayap gitu ya. Ada seekor nyamuk khas gitu ya, lalu ditangkap, karena mikir gak sih? Terus sampai bilang, Bang, bayangin gitu ya, nyamuk bisa cicak tuh bisa terbang nggak gitu ya, nggak bisa gitu, dia tuh cuma bisa nempel di dinding gitu. Tapi dia bisa makan sesuatu yang terbang gitu, tanpa harus dia juga ikutan terbang. Sama Allah dikasih lidah gitu yang bisa menjulur panjang dan bisa bahkan hewan melata gitu ya, kata Allah gitu ya, dikasih rezekinya gitu ya, mereka bisa makan, mereka bisa bentuk dari sayangnya Allah. Dan itu komplement gitu ya, sayangnya Allah. Jadi ini kalau kita berbicara cintanya Allah tuh ya, dan kalau kita bilang gitu ya, kita analogiin gitu ya,
ada seorang budak gitu ya. Budak ini dia mencintai tuannya. Kenapa sih? Ya karena dia dapat benefit ya. Jadi budaknya ini kan dia dapat makan gitu ya, dikasih tempat tinggal gitu ya. Jadi wajar dia akhirnya ngikutin apa mau tuannya. Dan tuannya ini dia juga dapat benefit kan dari budaknya, yaitu apa? Misalnya dia melakukan pekerjaan rumah, dibantu gitu ya. Dan tentu saja gitu ya, segalak-galaknya tuan gitu ya sama budak gitu. Mereka pasti akan mempertahankan si budak itu untuk tetap hidup dan sehat gitu ya. Supaya apa ya? Supaya dia bisa melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Nah, tapi gitu ya, spesialnya Allah gitu ya. Allah gitu sebagai tuannya kita gitu ya, dan kita sebagai hambanya, budaknya Allah. Wajar gitu ya pada saat kita ya cinta gitu ya sama Allah, Allah udah ngasih segalanya. Tapi kalau kita sampai dicintai gitu ya oleh Allah, Tuhan gitu ya, kita gitu ya di dunia, Allah tuh benefitnya apa dari kita kan nggak ada. Butuhnya sama manusia itu apa kan nggak ada. Jadi beneran ngasih gitu, beneran ya karena cintanya tadi gitu ya, tanpa pamrih tadi. Jadi ya di sini gitu ya, mudah-mudahan coba gitu ya teman-teman nge-recall gitu ya, hari ini apa sih hal yang sudah kita syukuri untuk hari ini. Karena tadi ya saya tuh jadi tiba-tiba teringat gini, kan al-wadud wadda itu kan action ya, dan kadang-kadang nih kita nih untuk kaum perempuan gitu ya, kadang-kadang kalau udah keseringan nonton drama, misalnya lihat drama gitu ya, apalagi yang apa namanya di Korea misalnya, itu kan kayak romantisme itu kan dibombardir ya, istilahnya jadi kayak pengen kayak kasih bunga gitu ya, sering-sering dibilang I love you sayang dan lain-lain gitu kan ya, pengennya tuh justru yang itu karena itu mudah teridentifikasi. Tapi kadang-kadang suka gendok juga kan, misalnya bilangnya misalnya sayang, bilangnya I love you gitu ya, tapi misalnya pas sakit gitu ya ngilang gitu ya, atau misalnya bilangnya cinta gitu ya, bilangnya sayang gitu, tapi nggak setia gitu ya, atau ini yang rame gitu, yang lagi heboh gitu ya, dan entah kenapa gitu ya jadi muncul gitu ya, katanya kalau ditanya gitu ya cinta gitu ya, sayang, tapi misalnya melakukan KDRT misalnya. Itu ada gitu ya di sekitar kita. Dan kadang-kadang yang sering miss gitu ya kita rasakan itu kalau love language-nya, bahasa cintanya itu dengan action gitu. Kadang kalau buat perempuan tuh kayak bentuk kode-kode yang kadang-kadang ini kita ngerti pengennya tuh diomongin aja gitu, padahal bisa jadi gitu ya bentuk cintanya itu tidak dalam perkataan tapi dalam suatu bentuk perbuatan. Nah makanya coba gitu ya kalau teman-teman nge-recall gitu ya, apa yang sudah kita dapatkan gitu ya, apa suatu hal yang membuat kita bersyukur hari ini, yang kita akhirnya bisa membaca sinyal itu sebagai bentuk cintanya Allah sama kita. Kok saya dulu pernah gitu ya, ya ini tipis-tipis lah, curcol. Jadi saya tuh punya pasangan yang bukan tipikal yang romantis secara kata-kata gitu ya, orangnya pendiam. Tapi waktu itu sempat gitu ya, karena pernah gitu ya dalam posisi yang kerajingan drakor juga gitu ya, sampai akhirnya bertobat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kuatkan gitu ya. Jadi sempat yang kok pengen gitu ya, yang diomongin gitu, itu sebenarnya gitu ya mengatakan cinta, jadi itu satu hal yang disyariat, malah disuruh sama Allah kalau cinta tuh ngomong gitu ya. Udah biasa gitu kalau antar para sahabat tuh bilang I love you itu udah biasa, walaupun kalau sekarang kan malah berbeda jadi gitu ya, karena ya trennya luar biasa gitu ya, berubah. Nah tapi gitu ya suatu hari gitu ya, waktu itu lagi bete gitu ya, kondisinya lagi bete,
Terus saya bilang, saya butuh me time. Saya mau me time dulu. Oke, nggak banyak ngomong baru dulu gitu ya. Terus aku ke Amsterdam. Jadi waktu itu mau jalan-jalan ke Dam sendiri, naik tram, naik kereta. Dan saking waktu itu nggak fokus, buru-buru gitu ya. Dan emang agak bete juga waktu itu. Jadi tuh main pergi aja nih ke halte. Dan itu kan lagi musim dingin gitu. Dan tuh kerasa kok kayak nggak enak gitu. Dan saya baru sadar gitu. Oh lupa nggak pakai shawl. Jadi kebayang. Walaupun jaketnya waktu musim dingin itu kan agak tinggi ya, ada kerahnya gitu. Tapi tetap gitu kayak ngerasa dingin gitu. Mau balik lagi, malas mijit bel gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya nunggu bis gitu. Jelas apa-apa lah bismillah aja gitu ya. Nanti nyari tempat yang hangat aja. Tiba-tiba gitu ya, ada orang lari. Dia lari, pas lari, suami aku ngasih shawl. Nih, dia balik lagi. Kadang tuh dari situ kayak aha moment gitu. Aha moment gitu, jadi kayak siang. Oh, itu kayak baru sadar gitu bahwa ya mudah-mudahan ya ini bentuk suatu word juga gitu ya. Karena dia nggak ngomong gitu ya, tapi bisa dalam satu bentuk action, pelakuan, perhatian yang dia berikan. Jadi mudah-mudahan ya ini memori yang baik-baik ini juga melekat gitu ya kepada diri kita. Dan kadang kita juga nggak sadar gitu bahwa Allah gitu ya nunjukin cintanya itu berupa sinyal-sinyal yang mungkin bisa jadi kita miss. Nah jadi silahkan gitu ya buat teman-teman gitu ya. Kalau misalnya nih hari ini gitu ya kita udah belum menyadari apapun yang kita dapat hari ini itu adalah bentuk cintanya Allah sama kita. Silahkan ya, direnungkan. Udah bersyukur belum sama Allah hari ini? Udah ngerasain belum ada sinyal Allah itu cinta sama kita? Ya, semoga teman-teman dapat ya hari ini. Ini mau nanya satu-satu tapi udah 5-4, mohon maaf. Nah, jadi Masya Allah gitu ya, kalau tadi dikatakan bahwa Allah itu maha mencintai. Dan yang kedua, Allah itu adalah satu-satunya yang paling atau maha dicintai. Kenapa tidak? Ya, karena bayangkan, gitu ya, Allah sendiri mengatakan, gitu ya, lewat sabdanya Rasulullah, bahwa ada 3 perkara yang apabila perkara itu ada pada diri seseorang, dia sudah mendapatkan manisnya iman. Yaitu apa? Yang mencintai Allah, gitu ya, dan Rasul lebih dari dia mencintai apapun. Jadi yang Allah dan Rasulnya gitu lebih dia cintai gitu dari selain apapun gitu. Jadi mau harta kita, anak kita gitu, itu nomor sekian setelah kita mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi memang satu-satunya gitu ya yang paling, yang harus gitu ya paling kita cintai itu adalah Allah. Nah selanjutnya apabila kita mencintai seseorang, dia hanya mencintai karena Allah dan ia juga benci untuk kembali pada kekufuran, setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini sambungannya adalah ke poin bahasan kedua, yaitu dimensi cinta. Nah jadi kalau kata Syekh Yasir tadi gitu ya, karena Allah itu al-wadud tadi gitu ya, yang maha mencintai hambanya dan yang paling dicintai oleh makhluknya. Maka salah satu hal yang harus kita camkan dalam hidup kita ini, jangan lupa di poin kedua, yaitu apa? Cintai seseorang atau bahkan lebih umum ya, cintai apapun itu karena apa? Jadi dilingkan cintanya itu dengan Allah. Nah, jadi dikatakan gitu ya, di surat At-Taubah ayat 24 gitu ya, jangan sampai cinta kita ini terhadap yang lain itu melebihi cinta kita kepada Allah. Misalnya sama orang tua kita, anak kita, istri kita gitu ya, keluarga, sama harta gitu ya. Jadi wajar kita ini misalnya mencintai istri kita atau pasangan kita gitu ya, mencintai harta kita. Pokoknya hati-hati gitu ya, jangan sampai di atas Allah dan linkkan itu dengan Allah. Jadi karena Allah, misalnya kita mencintai anak kita ya,
Yaitu karena Allah memerintahkan. Karena itu perintahnya Allah. Nah, maka apa yang terjadi gitu ya? Mudah-mudahan bisa mendorong keikhlasan kita gitu terhadap mendidik anak. Ya, karena alhamdulillah gitu ya, di hal yang lain gitu ya, ada yang orang tua gitu ya sudah membesarkan anak gitu ya, terus mohon maaf misalnya ada yang hitungan gitu ya, kamu dulu gitu ya, terus minta dibalikin dan lain-lain gitu ya, ada gitu ya. Nah, jangan sampai kita di sana gitu. Jadi kita mencintai anak-anak kita atau misalnya mencintai pasangan kita. Nah, juga gitu ya, kayak ada gitu ya, cuplikan-cuplikan video itu istilahnya apa ya. Jadi yang trennya itu kan, ya nggak apa-apa gitu ya, suaminya punya mohon maaf selingkuhan, asal 1 M sebulan gitu ya, asal duitnya kayak kita ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi linkkan gitu ya cinta kita, baik itu ke anak, ke pasangan, bahkan harta kita itu karena Allah gitu. Jadi pas kita punya harta, kita menjaganya, mengalokasikannya, membelanjakannya, mendapatkannya karena itu karena Allah gitu ya, maka kita akan menggunakan jalan yang halal, termasuk misalnya mencintai anak kita gitu ya, mencintailah karena Allah gitu ya. Maka meskipun kita ingin saking cintanya, kita nggak sembarangan ngasih semua yang dia mau gitu ya, tapi apa, kita akan memperhitungkan ini baik nggak untuk dirinya, baik nggak untuk akhiratnya. Itu kalau kita melingkan gitu ya cinta kita dengan Allah. Nah, maka dimensinya cinta ini gitu ya harus dilingkan gitu ya dengan Allah. Termasuk kita berbicara benci gitu ya. Nggak ada cinta itu berdiri sendiri, cinta aja gitu ya. Aduh, mohon maaf ya, ada bel sebentar di sini. Mohon maaf ya, termasuk benci gitu ya, benci kita gitu ya, itu juga jangan bisa diarahkan gitu ya untuk benci karena Allah. Kalau benci karena Allah tadi gitu ya, misalnya yang dibencinya adalah sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kekufuran, Nah, jadi bencinya itu adalah kekufuran. Jadi kalau misalnya ada yang mohon maaf misalnya menghina Allah gitu ya, atau misalnya yang dia berbuat keburukan gitu ya, kita benci, tapi benci terhadap sifatnya tadi. Maka salah satu bentuk kecintaan juga gitu ya bagi mereka gitu yang berbuat kesalahan adalah kita mengingatkannya. Nah, gitu ya. Jadi itu gitu ya dimensi cinta, jadi harus dilingkan gitu ya dengan Allah. Nah, maka pertanyaan selanjutnya gitu ya, jika tadi ya Allah itu maha mencintai hambanya gitu ya, pertanyaannya, mau nggak sih kita dicintai sama Allah? Tentu mau ya, nggak ada yang nggak mau. Nah, mungkin kita bakal penasaran gitu, emang kalau, nah ini ya, kalau manusia ini ya kayak gini gitu ya, beda dengan wadahnya Allah. Kalau kita kan, kita tadi ya mencintai Allah gitu ya, karena apa? Ya salah satu hal yang kita harapkan juga kan dapat surganya gitu. Itu minta, tapi itu bukan satu hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu kalau ditanya gitu, kalau misalnya Allah mencintai kita, tapi bakal kayak gimana sih? Ini Masya Allah gitu ya, digambarkan supaya memotivasi kita. Jadi ada hadis qudsi dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa, loncat aja ya, bila aku telah mencintainya, jadi jika Allah gitu ya, mencintai gitu ya, seseorang, sampai dikatakan, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya, lihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi kaki. Masya Allah ya. Jadi semua hal yang kita lakukan itu dituntun gitu sama Allah. Dan juga bagi orang yang dicintai oleh Allah itu apa? Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindungi.
gitu ya, kalau udah cinta dikasih gitu. Dituntun semuanya. Bahkan yang ada hadisnya yang lebih panjang, mungkin teman-teman juga udah tahu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan jikalah Allah gitu ya mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril gitu untuk memberitahukan bahwa Allah itu mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan itu. Jibril pun mencintainya. Selanjutnya, ia berseru di tengah-tengah para penghuni langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Setelah itu, kecintaan kepadanya diteruskan di bumi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang tadi ya kembali gitu ya disampaikan gitu ya kepada hambanya, maka apa? Dikatakan bahwa selanjutnya penerimaan terhadapnya diletakkan di bumi. Jadi sampai diumumin gitu ya, kalau Allah udah cinta itu diumuminnya baik di langit maupun di bumi. Dan ciri-cirinya gitu ya, orang yang dicintai Allah gitu ya, tadi dia akan dicintai oleh banyak orang. Kalau di kisahnya Firdaus itu kayak Imam Ahmad gitu ya, itu pas waktu meninggalnya gitu, bahkan sampai dikisahkan lebih dari 2,5 juta orang gitu mensolati gitu. Atau misalnya kalau kita kemarin gitu ya, ada salah satu ulama besar gitu ya, meninggal gitu ya, mungkin teman-teman tahu gitu ya, Firdaus gitu ya, itu kan bahkan sampai Masya Allah gitu ya, banyak yang mendoakan gitu ya, gempar gitu ya, banyak yang menjadi saksi kebaikan dan amalan-amalannya gitu ya, dan kontribusinya gitu terhadap dakwah Islam. Nah, ini dicintai gitu oleh orang-orang yang ada di bumi. Itu ciri-cirinya, walaupun kita nggak akan pernah tahu ya sampai Allah membuka gitu ya siapa saja yang Allah cintai itu nanti di akhirat. Dan begitupun pada saat Allah membenci seseorang gitu ya, dan kebenciannya itu juga tidak hanya di langit, nanti juga bakal diteruskan sampai di bumi. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Nah, makanya bayangkan gitu ya, kalau sampai dicintainya nih luar biasa ini, ya mudah-mudahan kita jadi semangat gitu ya, berlomba-lomba gitu ya, untuk memohon Allah gitu agar mencintai kita. Nah, pertanyaannya gitu ya, gimana sih caranya kita bisa meraih cintanya Allah? Jadi tentu saja ya, yang pertama dan insya Allah mudah-mudahan ya sedang kita lakukan, yaitu apa? Pelajari Asmaul Husna. Pelajari gitu ya tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya Allah. Tujuannya tuh apa? Ya biar kita semakin cinta gitu ya sama Allah. Karena kita ini akan memperlakukan sesuatu, kita akan melakukan sesuatu itu berlandaskan pemahaman yang kita punya. Ngerasa nggak sih kalau kita hidup, sebagian besar kita hidup gitu ya, sebagian besar hidup kita ini sebenarnya sebagian besar itu ada di kepala ini. Ada di kepala gitu ya, tentang persepsi kita dalam sebuah hal, sebuah peristiwa, makhluk siapapun itu gitu, saya di kepala. Nah, makanya termasuk gitu bagaimana kita menilai maksudnya melihat Allah gitu ya, memandang Allah, merasakan Allah gitu dalam hidup kita, ini akan tergantung dari apa yang kita pahami. Makanya terus gitu ya kita pelajari gitu ya. Kalau dulu ya sama gitu ya, kita tuh kalau baca Asmaul Husna baca aja gitu. Kalau sekarang tuh karena ya alhamdulillah gitu ya, depan rumah nih penghafal Quran, jadi ini rezeki juga ya, satu hal yang bentuk yang saya rasakan live gitu ya, cintanya Allah gitu ya. Jadi saya tuh dulu waktu sebelum mau ke Abu Dhabi ini minta sama Allah, ya Allah, saya pengen dimudahkan proses adaptasinya. Karena dulu waktu saya ke Belanda tuh 6 bulan, berat adaptasi saya itu. Kultur shocknya dan lain-lain. Jadi minta sama Allah gitu ya, apalagi mengingat gitu ya, ini anak-anak gitu ya, di Indonesia di Balikpapan tuh mereka tuh kayak sangat guyup gitu dengan teman-temannya gitu, sampai ya Allah minta gitu ya supaya dipertemukan gitu ya dengan tetangga-tetangga yang baik, yang soleh. Dan alhamdulillah gitu ya, sama Allah tuh depan rumah banget gitu, bukan depan rumah udah kayak
udah kayak beda kamar gitu, saking kita tuh sama-sama suka ngebuka pintu biar anak-anaknya bisa lewat-lewat orang Indonesia gitu. Dan bukan hanya orang Indonesia gitu, beliau tuh penghafal Quran gitu ya, Masya Allah banget gitu. Jadi saya tuh tiap hari Jumat selalu dimintai tolong untuk memurajaah beliau gitu. Jadi minta acak surat gitu ya, minta berapa juz, nanti saya bacakan satu ayat, nanti beliau lanjutkan gitu. Dan dibahas gitu ya, ini Mbak nanti ada Ghafurur Rahim, Ghafurur Wadud gitu ya. Sebentar, yang abang yang tulis itu loh. Iya boleh. Abang yang tolong diambilkan ya. Nah jadi kayak lebih hidup gitu ya pada saat saya mendengar ayat-ayat tadi. Itu karena apa? Ya salah satu hal ya karena belajar gitu asal husna ini, dan Masya Allah gitu ya, alhamdulillah gitu ya dengan adanya forum ini. Jadi kalau dengar nama-nama Allah gitu, bahkan pas lagi sholat gitu ya, baca Al-Fatihah gitu ya, itu kayak lebih hidup gitu ya. Atau misalnya pada saat sholat gitu ya, baca At-Tahiyat gitu ya, mengenal As-Salam gitu ya, itu lebih minta gitu ya, minta sama Allah. Jadi mempelajari Asmaul Husna adalah bentuk supaya kita makin cinta sama Allah gitu ya. Dan kalau kita udah cinta, gitu, Allah juga akan mencintai kita. Lalu yang kedua, gitu, di surat Al-Imran ayat 31, yang bisa membuat kita meraih cintanya Allah adalah kita mencintai Rasulullah. Dan ini lagi Maulid ya kemarin gitu. Ini adalah momen yang pas gitu ya buat kita bareng-bareng gitu ya untuk semakin gitu ya mengenal dan mencintai Rasul dengan sirahnya misalnya. Jadi di surat Al-Imran ayat 31 dikatakan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku gitu ya. Ini kata Rasulullah, katakanlah Muhammad gitu. Jadi ikutilah Rasul, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa ya. Masya Allah. Jadi ya salah satu hal gitu yang harus kita lakukan mencintai Rasul itu kan ya jangan hanya cinta gitu ya, tapi dengan perbuatan juga gitu ya. Itu apa? Dengan mengikuti sunnahnya Rasul gitu ya. Lalu yang ketiga gitu ya, kita juga diminta gitu ya oleh Allah kalau mau meraih cintanya Allah, sok ya di surat Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang, rasa wudda, ya, cinta di dalam hati mereka. Makanya pernah nggak sih saya tuh suka kadang-kadang iri, tapi mudah-mudahan ini iri yang diperbolehkan. Kayak misalnya lagi sholat malam gitu ya, bareng di masjid. Mudah, ada orang gitu yang dia mudah untuk melakukan, dan bahkan dalam doanya sampai terisak gitu ya, nangis gitu. Ada kadang-kadang fase di mana kok kayak susah gitu, air mata nih turun. Tapi kayak yang tuh mudah gitu, ringan gitu ya. Terus tuh kayak kalau ketinggalan duha gitu ya, kayak feeling guilty itu ada gitu. Ada yang sampai istilahnya tuh kayak dengar azan gitu ya, tuh kayak azan gitu, kayak antusias gitu. Waktu kuliah tuh ada gitu, dan kayak ya Insya Allah gitu ya, kok orang bisa ya kayak gitu aku enggak. Mungkin bisa jadi gitu, ini adalah bagian dari ya kata Allah gitu. Pada saat seseorang itu mencintai gitu ya amalan-amalan soleh gitu ya, maka apa gitu, Allah juga akan membuat dia merasa cinta terhadap amalan itu. Dan itu bentuk manifestasi dari Allah sudah menanamkan wadah gitu ya terhadap dia ya. Jadi mudah-mudahan ya kita mendapatkan ya wadah tadi gitu ya, sehingga apa, dalam hal melakukan amalan-amalan soleh kita nggak menjadikannya satu beban berat gitu ya, tapi ringan gitu ya jalannya, karena kita mencintai. Dan yang terakhir gitu ya, sebenarnya banyak ya, ini hanya Sahih At-Tirmidzi itu. Jadi dikatakan di hadis riwayat Bukhari, ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabi Daud. Jadi langsung minta sama Allah. Minta apa? Minta cintanya. Nah, jadi Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ada ila ya hubbik.
Ya Allah, aku meminta cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amalan yang mendekatkanku kepadamu. Ini saya ada lanjutannya, tapi yang diajarin ke sini ini saya belum hafal gitu, dan kayak baru nemu beberapa hari yang lalu gitu, dan kayaknya ya mudah-mudahan lah bisa diamalkan gitu ya, sedikit. Jadi minta langsung sama Allah gitu ya, supaya dicintai gitu ya. Ini 4 poin gitu ya yang bisa kita lakukan untuk meraih cintanya Allah. Kalau Ibnu Qayyimnya lebih banyak ya, ada 10. Tapi kalau disarikan ya ada 4 ini. Kayak membaca Quran, melakukan amal soleh gitu ya. Termasuk berteman dengan orang-orang yang yang kita tahu dia mencintai Allah gitu. Dan sampai akhirnya ya kita mendekati dia tuh supaya kita ketularan gitu ya, cintanya Allah tadi. Nah, jadi tadi meskipun banyak ya, banyak amalan. Nah, jadi walaupun tadi ya pesannya kok banyak gitu ya, apalagi mencintai amalan gitu ya, apalagi amalan-amalan sunnah gitu ya, itu kan banyak. Tapi saya tuh suka diingetin gitu ya, bahwa amal kebaikan yang paling dicintai Allah itu adalah yang continue meskipun sedikit, yang dawam. Jadi nggak apa-apa gitu ya, misalnya ya bismillah lah, menjaga wudhu, baca Quran gitu ya, di waktu tertentu, atau sudah bisa rutin qiyamul lail ya, walaupun misalnya 2 rakaat, walaupun hanya sedikit gitu ya, tapi mudah-mudahan gitu ya, Allah yang dilihat itu konsistensinya. Jadi meskipun tadi ya kayak meraih cinta Allah hanya listnya banyak yang harus dilakuin, ya bismillah gitu. Mudah-mudahan ya walaupun apapun langkah kecil kita gitu, yang penting niatnya adalah untuk meraih cintanya Allah gitu ya. Allah tuh menilai prosesnya, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kita semua tadi ya cinta gitu ya terhadap kita semua. Dan mudah-mudahan di momen malam hari ini gitu ya, Allah tanamkan cinta kita satu sama lain gitu ya, cintanya juga cinta karena Allah, yang akhirnya mengingatkan satu sama lain gitu ya terhadap Allah. Dan mudah-mudahan cinta gitu ya sesama muslim ini gitu ya, ukhuwah kita ini langgeng sampai ke surga gitu ya, dan menjadi saksi satu sama lain gitu ya, bahwa kita pernah melingkar gitu ya di dunia mengingat Allah. Mudah-mudahan nanti dipanggil sama Allah, dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Mbak Nafi, mohon maaf lahir batin kalau ada salah ya. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Rini atas sharingnya. Baru tahu loh Teh. Ternyata. Tadi tuh sempat searching gitu kan sebelum mulai. Al-Wadud apa ya artinya gitu. Yang maha mengasihi dan menyayangi. Apa bedanya ya sama Ar-Rahman Ar-Rahim? Gitu tadi tuh sempat kepikirannya gitu. Oh ternyata bedanya sebenarnya mirip-mirip juga ya Teh. Cuman ini yang lebih spesifik dan emang yang tertinggi gitu ya Teh ya. Masya Allah. Mungkin ada teteh-teteh yang mau diskusi atau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira masih ada berapa menit Teh yang bisa ini? Udah azan belum ya di sana? 5 menit lagi. 5 menit lagi? Oh ya. Yang mau diskusi boleh raise hand ya. Oh, ada Kakak Uca. Insya Allah terima kasih banyak sharingnya Teh, luar biasa Teh Aprilia. Dari Allah ya. Tadi ya Oka nambahin juga gitu ya, kadang ngerasa misalnya kayak kita disukai sama orang gitu ya, kita dicintai sama orang gitu ya. Ini juga salah satu hal yang Masya Allah gitu ya, harus kita ingat saat kita dicintai oleh makhluk di bumi gitu ya, itu diingetin lagi gitu bahwa cintainya itu tumbuh ya karena Allah yang ngasih ya, kayak misalnya gitu. Jadi nggak istilahnya oh karena effort kita gitu, cinta sama kita gitu ya. Nah ini suka kadang lupa ya, maksudnya kita udah dicintai, disayangi gitu ya, oleh orang lain gitu ya. Jangan lupa gitu ya,
cintanya seseorang gitu, itu juga dari Allah. Allah yang ngasih. Jadi nggak boleh kayak jumawa gitu. Ya pada saat dia terkenal, dia ya telah banyak penggemar gitu kan. Nah, tapi harus diingat gitu ya bahwa jangan sampai gitu ya cintanya ini apa ya istilahnya yang menjerumuskan ya cintanya yang diberi oleh Allah. Oh ya Teh, kalau misal salah satu tandanya ketika kita mencintai seseorang karena Allah kan kita mengingatkan pada kebaikan gitu kan, yang mengajak bersama-sama pada kebaikan. Ternyata kalau misal kalau diingetin nggak mudah gitu, kayak gitu sebenarnya apa ya, nggak batas sih ya, kita ada nggak sih Teh tanggung jawab gitu kan ya untuk mengingatkan, untuk mengajak kebaikan, itu sejauh apa sih Teh batasnya gitu, tanggung jawab kita untuk mengajak, untuk mengingatkan kayak gitu. Bismillah ya, jadi sepaham teteh gitu ya, bagi kita ini hambanya Allah itu kan ada kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah ini bukan hanya melekat pada ulama gitu ya, bukan hanya melekat pada ya ustadz gitu ya. Kalau mereka udah levelnya taklim gitu ya, ngasih memang akhirnya ilmu yang bersanad. Tapi kalau kita berbicara dakwah ya, dakwah itu kan asal katanya tuh dakwah ya, menyeru. Tapi menyerunya juga nggak asal nyeru gitu ya. Sampai kalau istilahnya tuh dengan mengupayakan segala daya dan upaya supaya seseorang itu cenderung. Nah, jadi nggak asal gitu ya dakwah atau ngajak atau menyeru tadi. Nah, jadi itu melekat gitu pada setiap diri manusia. Jadi jangan sampai lupa gitu ya kewajiban ini, meninggalkannya gitu ya. Harusnya itu feeling guilty-nya tuh seperti kita meninggalkan sholat gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, jadi apapun gitu ya, teruskan gitu ya kebaikan. Jadi dakwah ini juga tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini menyerukan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Ini tuh kewajiban kita, apalagi kalau itu ada di depan mata kita. Nah, lalu batasannya sampai mana sih gitu ya. Nah, ini baiknya Allah ya. Allah ini hanya menginginkan bukan menginginkan. Jadi Allah ini menilai usaha kita. Jadi upaya kita. Kita udah nyampein dengan cara yang terbaik ya udah. Itu karena bentuk kita sayang ya. Misalnya ada sahabat kita gitu ya. Dia mohon maaf misalnya melakukan perbuatan yang berzina misalnya, atau misalnya dia melakukan hal yang tidak baik lah misalnya, maka kita harus, kalau kita sayang, gitu, kalau kita bilang kita ini teman, gitu ya, memang ada di posisi yang harusnya kita mengingatkan, ngasih tahu dengan cara yang terbaik, yang ahsan tentu saja. Lalu batasannya apa? Udah nyampein aja. Karena kalau kita berbicara diterima atau tidak, itu bicaranya udah urusan hidayah, gitu, dan itu di luar dari kekuasaan manusia. Nah, ini baiknya Allah gitu ya. Yang kita mau nyampein aja. Urusan dia menerima atau tidak, berubah atau tidak, gitu ya. Itu mah serahkan sama Allah. Gitu. Tapi insya Allah gitu ya, bagian kita gitu, itu sudah selesai. Gitu. Tapi kita udah menyampaikan. Jadi nggak terbebani ya. Jadi kalau kita nyampein karena Allah gitu ya, niatnya karena Allah, mau dia terima atau enggak, nggak usah sakit hati gitu ya. Kalau sakit hati ya berarti kan itu masih ada karena ego kita ya. Tapi kalau misalnya ya nggak diterima atau apa, terus oh ya udah, itu berarti memang Allah, doain aja gitu ya. Level kita cuma sampein dan doain, dah sisanya hasilnya itu serahkan sama Allah. Itu satu baik bentuk gitu ya, baiknya Allah. Jadi nggak jadi beban luar biasa. Ini ada satu pertanyaan lagi. Boleh ya Teh ya, dari Mbak Tiwi. Mau tanya Teh, bagaimana menghadapi saudara kita yang mudian? Bolehkah kita menyikapinya dengan diam saja karena sudah merasa di titik lelah? Kemudian tuh yang kayak gimana? Mood swing mungkin ya. Lagi PMS. Gimana kalau ada saudaranya lagi mudian? Ini Masya Allah.
Kok macet ya? Halo, Teh Rini. Kok macet? Coba. Bisa baca chatnya ya, Teh Rini. Aduh, mohon maaf, ininya kecabut tadi kabelnya sama Oh anak. iya, baru aja mau nulis di kolom chat. Iya, mohon maaf. Iya, jadi kalau berarti Masya Allah gitu ya, tadi Mbak Aprilian udah paham gitu ya, bahwa dia memang orangnya moody gitu ya. Jadi nggak usah nggak usah overthinking gitu ya. Oh ini kenapa sih gitu ya? Ya mudah-mudahan ini karena kita memahami bahwa orang itu memang sudah kemudian gitu ya. Ya udah kita maklumi. Karena kalau kita juga ya ini nggak mudah ya, ini teori. Teorinya gitu ya, kita sesama muslim gitu ya. Kalau tadi ya ada, jadi kalau di kajiannya ada di makalahnya ya di Ustadz Omar Sulaiman itu, jadi kan ada tingkatan cinta gitu ya, dimensi cinta tuh gitu ya, ada dimensi cintanya Allah kepada semua ciptaannya Allah, ada cintanya Allah khusus untuk para believers gitu ya, pada para orang-orang yang beriman, ada cintanya orang beriman gitu ya terhadap Allah, cintanya orang beriman terhadap ciptaan Allah, dan cintanya orang beriman terhadap orang beriman yang lain. Dan ini gitu ya, istilahnya levelnya gitu, udah harusnya tinggi juga gitu ya. Jadi kalau istilahnya kita harus bermanis muka, harus berbuat baik gitu ya, dibanding sama yang mohon maaf yang non muslim gitu ya, itu justru gitu ya yang harus lebih-lebih gitu ya berkasih sayang gitu, itu adalah sesama muslim gitu. Jadi kadang-kadang nih misalnya teman-teman gitu ya, ada sahabat atau ada teman gitu yang itu membuat kita tidak merasa nyaman gitu ya, maka dilihat dulu seberapa dekat sih gitu ya. Kalau misalnya sudah sangat dekat itu kan sebenarnya mainannya komunikasi ya. Kalau misalnya sampai mudinya kita lihat sampai menzolimi orang gitu, itu kan tentu suatu hal yang harus kita kasih tahu gitu ya, disampaikan. Itu bentuk sayangnya kita sama dia kan gitu ya. Tapi kalau misalnya mudinya gitu ya, kita yang nggak suka tuh orangnya atau mudinya kan. Jadi kalau mudinya udah hilang, ya kita biasa lagi kan. Makanya nih yang mudinya ya silahkan. Kalau misalnya memang sudah dikasih tahu tidak mau berubah, jangan gitu dong gitu ya. Baik-baik misalnya ngobrol. Ya aku atau misalnya dia pada saat bersikap baik ya puji dia gitu. Jangan sampai pas dia lagi moody baru kita kesel gitu. Tapi pas dia baik tuh kita kayak merasa ya take it for granted gitu. Jadi ya disampaikan gitu ya. Kalau misalnya itu sudah menjerumuskan pada hal yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya Masya Allah gitu ya. Depankan empati kita. Ya enggak diemin gitu ya. Didiemin ini gimana gitu ya. Jangan salah ya. Silent treatment itu lebih menyakitkan ya Mas. Ya nggak sih, bentuk marah kalau buat perempuan dengan silent treatment tuh lebih menyakitkan. Jadi hati-hati, bisa jadi silent treatment kita gitu itu lebih menyakitkan saudara kita. Itu juga harus dipastikan. Ya, jadi ya Bismillah lah gitu. Itu bentuk komunikasi mungkin bisa diperbaiki atau misalnya minta ya kita doain gitu ya supaya apa sih yang membuat dia moody. Kalau lagi PMS ya kasih coklat gitu ya, pasti senang. Dibeliin es krim gitu. Itu mas saya deh. Ya gitu. Ya yang penting ya kita mah ingat kewajiban kita kan berbuat baik ya. Terlepas orang lain kayak gimana kita. Susah teh sama gitu ya, namanya teori mah udah susah. Emang susah. Tapi justru dari praktek itulah hal yang besar. Insya Allah. Kalau misal udah terlanjur diem-dieman mungkin bisa dimulai dulu kali gitu ya Teh ya. Minta maaf dulu, mulai pembicaraan dulu gitu ya Teh ya. Kalau dulu tuh dibilang ya, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita tuh justru biasa.
tapi baik sama orang yang jahat sama kita itu baru luar biasa gitu ya. Orang yang bikin kita nggak nyaman tapi kita tetap baik tuh Masya Allah. Nah, tapi ya di sini gitu ya, kalau kita mencintai suatu perbuatan baik gitu, oh iya jazakallahu khair. Kalau kita mencintai gitu ya perbuatan baik tadi gitu ya, mudah-mudahan jadi jalan Allah cinta sama kita. Ya, bismillah deh. Semangat ya. Ya, Masya Allah, jazakillah khair Teh Rini atas jawabannya. Gimana Mbak Tiwi sudah menjawab? Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Karena di Abu Dhabi sudah maghrib juga ya Teh ya? Iya, sudah. Sama-sama. Sudah, terima kasih Teh Rini, kata Mbak Tiwi. Oke, ya baik. Terima kasih Teh Rini atas sharing-sharingnya. Insya Allah sangat bermanfaat. Luar biasa banget materi hari ini ngomongin mungkin hal yang terdengar sederhana atau biasa kita dengar ya soal cintanya Allah. Ternyata banyak loh hal-hal yang kita nggak sadari dan itu tuh bentuk rasa cintanya Allah sama kita. Yang bahkan justru kita rasa mungkin kadang-kadang kita ngerasa malah nggak bersyukur gitu atas sesuatu hal yang padahal itu tuh ya rasa satu bentuk cintanya Allah sama kita gitu kan. Semoga setelah dapat ilmu dari sharing ini kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah untuk berikhtiar untuk meraih cintanya Allah gitu ya. Baik. Insya Allah kita ketemu lagi di Kalam minggu depan mulai pukul 19.30 WIB ya. Jadi agak susah kalau nyebut jam karena di sini jam 20.30 kalau di Balikpapan. Jadi kita insya Allah minggu depan maju 30 menit untuk kajiannya. Semoga Allah kasih kita kesempatan untuk beristiqomah, untuk ikut kajian lagi minggu depan, sharing-sharing lagi, ilmu lagi. Oke, tadi ya kalau misal ada rangkuman, ada catatan, boleh di-share di sosial media, di Instagram, nanti bisa mention Rosemary, supaya banyak teman-teman kita yang dapat juga ilmu yang kita dapatkan hari ini. Karena kalau bisa kita menyampaikan walaupun seayat ya. Baik, langsung aja mungkin kita tutup kajian malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika saya sebagai moderator ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, salah-salah sikap. Mohon maaf lahir batin semuanya, teteh-teteh. Jazakillah khair sudah hadir di Kalam. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Jazakillah khair buat Teh Rini. Sehat-sehat Teh Rini. Insya Allah bahas Al-Jamil. Apa Teh? Al-Jamil. Insya Allah bahas Al-Jamil. Ya. Siap Teh. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih umur, dikasih keistiqomahan. Amin. Ya, jazakallahu khair teman-teman semuanya, mohon maaf batin ya kalau kita juga kita belajar. Ya, meskipun teori mudah-mudahan jadi amal juga lah buat teteh tadi ya, mudah-mudahan. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Sehat-sehat Teteh.